Halo Sobat Sukses, kan gue pernah bikin video sebelumnya tentang gimana caranya bisa beli Alfamart modal 5 juta. Ada video di sini kan. Nah, baru-baru ini gue beli juga Alfamart, modalnya juga sama 5 juta. Nah, di video kali ini gue pengen kasih tahu gimana caranya supaya kita bisa seleksi Alfamart mana sih yang bagus, yang perlu kita invest, mana yang enggak, dan apa poin-poinnya yang perlu diperhatiin. Yuk langsung kita masuk ke materinya. Oke, jadi kita udah ini masuk ya ke platform BeShare. Kemudian di sini ada namanya, ini udah masuk ke akun gua yang di BeShare, ada namanya portofolio. Nah di portofolio ini bisa kelihatan ada satu saham, namanya portofolio 5 juta. Nah ini Alfamart Kadaka Bogor. Nah, ini di sini gua udah beli Alfamart. Total 100 lembar saham, nilai investasinya 5 juta. Nah di sini 5 juta itu kita kalau lihat, kalau kita bandingin ya, kampanye berakhir 100 lembar, totalnya di sini total investasi keseluruhannya itu 2,555 M ya. Dan nilai investasi gue di sini 5 juta. Berarti kalau gue hitung 5 juta dibagi sama 2,5 M dikali 100%, itu gue punya sekitar 0,2% saham yang untuk Alfamart ini gitu. Jadi kalau misalnya untungnya mereka 100 juta, berarti 0,2 gue bisa terima sekitar 200.000 gitu ya. Ya memang nggak banyak karena kan kita juga baru investnya cuma 5 juta gitu ya, dapat 200.000 kalau mereka untungnya 100 juta. Nah sebelum gue beli ini ada beberapa hal yang gue consider, ada beberapa hal yang gue perhatikan. Nah yang pertama ini gue kasih lihat ya di investasi bisnis, ini udah full by the way, dananya terkumpul udah 100%. Dan ada 524 orang di sini. Gue lihat detail ya. Jadi sebelum gue beli ini, gue pelajarin. Yang pertama banget adalah finansialnya dulu. Ini udah ada enak banget di sini, sudah ada ringkasannya dan ada unduh prospektus. Kalian bener-bener baca prospektusnya ya. Karena gue bener-bener baca prospektusnya itu dari awal sampai habis. Itu baru gue ngerti kira-kira bisnisnya ini seperti apa gitu ya. Ini tokonya udah jadi kita nggak perlu bangun tokonya udah jadi. Ini sistemnya take over gitu ya. Jadi Alfamart udah jalanin, dioper ke BeShare untuk dibeli. Total saham yang dibagikan ke investor adalah 100%, itu juga perlu dilihat. Total keuntungan investor per tahun berdasarkan data historis ini 250 juta sampai 270 juta. Nah berarti hitunglah 250 juta. Kalau tadi gue punya 0,2%, berarti setahun gue bisa dapat sekitar 500.000 gitu ya. Nah periode dividen tiap 3 bulan, jadi tiap 3 bulan ditransferin ke rekening gue. Terus rata-rata dividen itu 21,3 sampai 23%. Waktu balik modalnya di sini 50 sampai 55 bulan gitu. Terus di sini kita lihat yuk tentang bisnis. Nah ini bisa baca ya tentang bisnis, tentang Alfamart sendiri. Makanya gue bilang take over sistemnya dan 100% untuk investor dan landlord. Jadi selain beli franchise Alfamart-nya, kalau yang di sini kita beli dari tanahnya juga. Jadi tanahnya kita beli, tanahnya punya kita. Jadi gue di sini kalau jadi investornya, gue bukan cuma punya franchise-nya, tapi gue juga bisa punya sebagian dari tanahnya juga. Lalu kategori bisnis di sini. Nah, ini retail, sistemnya autopilot ya. Terus ini PT-nya, si skema bisnis take over. Minimum investasi 50.000 per lembar saham gitu ya. Lokasinya di sini ada lokasi di outletnya Jalan Raya Jasinga. Habis itu simulasi investasi. Nah, ini enaknya BeShare, gue suka banget. Di sini ada kalkulatornya. Kalau misalnya 500.000 kan di sini 50.000 ya nilai investasinya. Kita bisa beli itu 100 lembar saham. Berarti kalau 100 lembar saham dia hitung 5 juta ya, nilai investasi 5 juta. Nah, di sini keuntungan investor per tahun 489 sampai 528.000. Nah, di sini dividen yield-nya 21,3% sampai 23%. Nah, tadi kalau gue hitung ya, 5 juta itu 23%-nya kok 528.000, kan harusnya 1 jutaan. Nah, di sini karena ini dividen yang dapat dari franchise-nya doang. Sebenarnya kalau kita invest di tanahnya juga.
di situ kita bisa dapat capital gain dari tanahnya, makanya keuntungan investasinya per tahun bisa sampai 23%. Waktu itu gue sempat bingung itu, dan akhirnya gue udah figure out, gue udah find out, ternyata seperti itu perhitungannya. 23% di sini termasuk sama capital gain dari tanahnya juga. Nah, abis itu tadi udah gue bilang unduh prospektus. Setelah kalian udah yakin sama Alfamart-nya, langsung klik beli ya. Tapi karena ini udah terpenuhi, jadi nggak bisa lagi. Kalau misalnya bisa, kalian tinggal klik beli aja. Abis itu kalian pilih bisa bayar lewat transfer misalnya ya. Dan ada voucher juga buat mengurangi, ada biaya, ibaratnya mereka ada biaya akuisisi yang dikenain sama B-Share gitu. Nah, seperti itu untuk cara beli B-Share-nya. Tips sedikit buat teman-teman yang mau investasi Alfamart lewat B-Share, mendingan cepet deh kalau kalian mau beli dan kalian udah cukup yakin gitu ya. Mendingan langsung cepet beli, karena waktu gua mau beli itu yang ngantri juga udah banyak. Jadi waktu gua beli itu udah sekitar 80% penuh. Dan waktu mereka rilis ya, Alfamart itu ya, yang gua invest di Jasinga itu, gue dalam waktu kurang dari 1 bulan, itu udah habis guys. Jadi cepet banget habisnya dan minatnya tinggi banget berarti. Ada 500-an orang yang udah invest di Alfamart yang gue invest juga gitu. Jadi buat teman-teman langsung aja, kalau mau langsung beli gitu, karena ini akan cepet-cepetan. Jadi ini investasi yang menurut gue bagus banget buat teman-teman yang mau punya minimarket ya, tapi nggak punya modal yang terlalu besar, karena kan lumayan gede ya, buat beli lahan, buat franchise-nya juga itu sekitar ratusan juta lah bisa-bisa kita keluar. Nah, teman-teman bisa mulai dari B-Share dulu. Nanti waktu terima dividen, analisa nih, ini bener nggak sih kira-kira dari hasilnya itu sesuai nggak? Kalau misalnya nanti gue punya duit yang gede, punya duit banyak, mau investasi franchise sendiri, jadi teman-teman udah punya gambaran. Gue sih rencananya kayak gitu, jadi abis gue investasi di B-Share, gue nanti kedepannya juga pengen punya franchise Alfamart atau Indomart sendiri gitu. Buat sobat sukses di sini yang belum nonton video sebelumnya yang Alfamart 5 juta itu, bisa nonton video yang ada di sini. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau punya komunitas pengusaha sesama pengusaha gitu ya, teman-teman bisa masuk ke link Telegram yang ada di deskripsi. Itu komunitas yang gue buat, komunitas bosan jadi karyawan. Nah, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga kamu punya bisnis sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!